Tenun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo sama-sama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, baik yang ada di hadapan, hadirin ada di dalam maupun yang hadir hadirnya di luar di Zoom. Mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah, sedang, dan akan Allah berikan kepada kita. Teorinya dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur pasti ditambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kufur, azab Allah sangatlah pedih. Jadi sederhana, nikmat-nikmat yang ingin terus ada dengan kita, lihat, bayangkan, rasakan, kemudian ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, gitu terus. Lihat keluarga, alhamdulillah. Mudah-mudahan lama sama kita bareng. Ada pekerjaan, alhamdulillah. Mudah-mudahan awet pekerjaannya. Apapun nikmat yang sudah ada Allah berikan kepada kita, kita suka ucapkan alhamdulillah. Atau yang belum nih, sama ucapkan juga alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan pada kita. Siap ya? Banyak bersyukur ya, alhamdulillah, alhamdulillah, pokoknya begitu. Lihat anak kita, lihat cucu kita, bilang alhamdulillah, alhamdulillah. Lihat masjid kita ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan jamaahnya terus bertambah, masjidnya tambah makmur. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah contoh kita, teladan kita, uswatun hasanah. Beliau adalah as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, yang kalau kita ikuti sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, terus ada di belakang jejak langkah Nabi Muhammad SAW, finishnya pasti sama, finishnya pasti di surga. Jadi nanti kita pasti ketemu lagi di akhirat. Amin. Allah ya Rabbal alamin. Kalau nggak ketemu, gampang, tinggal tanya aja, ya Allah itu teman saya kemana? Gitu. Makanya kalau anak-anak hijrah itu sering slogannya brotherhood until jannah, persaudaraan sampai surga. Karena penghuni surga itu bisa tanya temennya, penghuni surga itu bisa tanya temennya mana, atau tanya ustadznya. Ini ustadz saya dulu
kemana nih? Gak ada di surga. Ternyata mampir dulu pokoknya. Nauzubillah ya. Ya tinggal diminta kepada Allah, insya Allah diberikan. Baik, hari ini kita mau bahas surat Al-Syarh atau Al-Insyirah atau surat tentang kelapangan, kemudahan. Kita bagi jadi empat sesi aja ya. Yang pertama kita baca dulu Qurannya. Yang kedua saya sampaikan dulu tafsirnya. Yang ketiga nanti kita sama-sama kupas, sama-sama bahas hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, apa hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari? Yang terakhir tanya jawab. Nah, untuk dapat keberkahan dari surat ini, mari sama-sama kita baca surat Al-Insyirah, surat Asy-Syarh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, hai Muhammad? Dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutanmu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, segeralah beralih untuk mengerjakan urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Gitu artinya. Nah, apa tafsirnya? Begini tafsirnya. Surat Asy-Syarh ini menurut Umar bin Abdul Aziz itu satu rangkaian dengan surat Al-Duha. Karena itu beliau kalau baca surat Ad-Duha itu nggak berhenti di wa amma bi ni'mati rabbika hadis, tapi dilanjutkan dengan lam nasrah laka sadrak tanpa pakai bismillah, karena bagi beliau ini satu surat yang sama, gitu. Satu surat hakikatnya. Tapi tentu saja kita ikut ijma para ulama, ijma para sahabat bahwa surat Ad-Duha ini dengan surat Asy-Syarh itu dua surat yang berbeda. Ya. Kita ikut jumhur ulama. Nah, tetapi surat ini turun memang berdekatan. Jadi surat Ad-Duha langsung turun surat Asy-Syarh. Tujuannya adalah untuk menghibur Nabi Muhammad SAW yang sedang kebingungan, yang sedang sedih, yang sedang merasa kesulitan, yang sedang merasa berat hati karena diejek oleh orang-orang kafir Quraisy,
karena beliau menunggu-nunggu wahyu sampai berbulan-bulan gak turun-turun, sehingga kemudian diledek oleh orang-orang kafir. Muhammad sudah ditinggalkan oleh setan-setannya. Itu yang membuat Nabi Muhammad kena mentalnya, sehingga turun dua surat ini sekaligus, surat Ad-Duha dan surat Asy-Syams. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Syarah itu artinya membedah. Syarah itu artinya membuka. Jadi yang asalnya tertutup dibedah, dibelah jadi terbuka. Itu namanya syarah. Alam nashrah laka sadrak artinya melapangkan dada, sehingga dadanya terasa lapang, terasa senang. Wawadona engkau wizrak, dan kami sudah meletakkan bebanmu. Jadi beban di sini ya tadi kesulitan, kesedihan, termasuk menurut salah satu tafsir yang disebut wizrak itu dosa-dosa. Karena kadang-kadang dosa-dosa di masa lalu itu membuat kita terbebani sampai sekarang. Ingat aja terus, atau akibat dari dosa itu harus kita tanggung sekarang. Nah, itu Allah angkat dari Nabi Muhammad. Jadi kata Allah, kenapa kamu sedih? Wahai Muhammad, bukankah aku sudah melapangkan dadamu dan aku sudah ambil bebanmu? Tafsirnya gitu ya. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Nah, kayak kita manggul beras, manggul semen, manggul apa, nah gitu kira-kira beratnya beban hidup itu. Kalau lagi dapat ya, itu nggak kelihatan sih sama orang, kita lagi manggul sesuatu tapi kerasa sama kita. Ya, beban ekonomi, beban pekerjaan, beban keluarga dan lain sebagainya. Orang nggak lihat, tetapi kerasa sama kita, berat sekali. Warofa'na laka zikrak, dan kami sudah tinggikan sebutanmu. Maksudnya kata tafsir Ibnu Katsir, bahwa nama Nabi Muhammad itu disandingkan dengan nama Allah dalam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nama Allah, nama Nabi Muhammad selalu disandingkan dengan nama Allah dalam syahadat. Dan syahadat ini diulang dalam adzan, dalam sholat, dalam kegiatan-kegiatan umat Islam di seluruh dunia. Jadi sudah 1400 tahun lebih nama Nabi Muhammad SAW terus disebut dalam syahadat. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Menurut tafsir begini, al-usru itu artinya kesulitan, tetapi karena pakai alif lam al-usru, maka kesulitannya satu kesulitan. Yusron artinya kemudahan, karena dia tidak pakai alif lam dan disebut dua kali yusron itu. Yusronnya disebut dua kali berarti dua kemudahan. Maka kata mufassir, dua ayat ini artinya adalah untuk setiap satu kesulitan Allah sediakan dua kemudahan. Untuk setiap satu kesulitan Allah sediakan dua kemudahan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila sudah selesai mengerjakan satu pekerjaan, segera kerjakan pekerjaan lain. Begitu kata para mufassir. Dan kepada Tuhanmu hendaklah engkau berharap, artinya sertailah usaha itu dengan doa. Begitu tafsirnya. Nah, sekarang apa hikmahnya? Karena ini surat untuk Nabi Muhammad. Sekarang bagaimana caranya supaya surat itu juga berguna buat kita, kena ke hati kita? Saya akan awali dengan
satu kenyataan dalam hidup kita. Apa itu kenyataannya? Bahwa setiap manusia, termasuk kita, itu pasti akan menghadapi berbagai persoalan dalam hidup. Benar nggak? Ah, benar ya. Nah, soal hidup itu macam-macam. Ada yang ringan, ada yang berat. Betul ya? Ada yang mudah, ada yang sulit. Ada yang sebentar, ada yang lama. Benar ya? Nah, sekarang kalau masalahnya mudah, masalahnya sebentar, masalahnya ringan, cetek. Gampang gitu, mudah. Ya, misalnya apa nih masalah masjid ini? Speakernya apa yang terbakar itu? Speakernya sound systemnya. Kecil gitu, gampang gitu. Selesai lah. Seminggu juga selesai. Gampang. Tapi, nah ini tapi nih, kalau masalahnya berat, masalahnya sulit, masalahnya sudah berlangsung lama, masalahnya ada di luar kemampuan kita, masalahnya ada di atas kebiasaan kita, itu yang kemudian menjadi kesulitan. Ya, apa yang terjadi kalau manusia menghadapi kesulitan? Pertama, kalau orang Sunda bilang tuh gering nangtung ngalang layu. Hidup sih tapi tanpa ruh gitu, tanpa jiwa. Kosong. Tatapan matanya kosong. Kelihatan sih jalan-jalan tapi nggak ada jiwanya. Jiwanya mikirin masalah yang berat itu. Benar nggak? Apalagi yang kerasa itu. Mata selalu berkaca-kaca. Ditanya seetik ceri. Ditanya aja, Kang kenapa? Atau Neng kenapa? Ceri. Nangis. Benar ya? Itu orang lagi menghadapi masalah. Apalagi yang terjadi seolah-olah apa ya? Ada air yang sudah sampai ke sini nih. Nih, sampai di lak-lakan. Yang sedikit saja disentuh sama orang, diobrolin sama orang, keluar nangis. Sini. Apalagi yang terjadi, kepala sulit untuk tegak. Rasanya ada yang apa ya? Ngedaplok itu di sini. Jadi kalau lagi makan juga begini aja. Ya, betul enggak? Siapa yang pernah merasakan begitu? Kalau Pak Haji mah enggak kayak gitu. Ini masih cerita yang pernah kena mental Pak Haji. Ya. Apalagi yang terjadi sulit rasanya untuk bicara. Banyak sih temennya tapi bingung kita mau ngomong ke si ini gimana ya, ngomong ke si Anu gimana ya. Pokoknya kalau orang anak milenial bilang kena mental. Nah, ini urusan kena mental ini bukan hanya kita aja. Ini para nabi juga pernah mengalaminya. Makanya jangan merasa, waduh jangan-jangan saya aja. Enggak, para nabi juga pernah mengalami. Siapa contohnya? Yaitu Nabi Musa. Ketika Nabi Musa disuruh berdakwah kepada Firaun, dia menganggap bahwa itu tugas yang sangat berat, di luar kemampuannya, di luar kebisaannya, dan itu masalah yang sangat sulit, sehingga dia mengatakan, Qala Rabbi inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, aku takut Fir'aun dan kaumnya akan mendustakan aku. Wa yadhiqu sadri wa la yantaliqu lisani. Nanti dadaku jadi sempit dan lisanku menjadi keluh. Lalu ayat yang selanjutnya mengatakan
Bentar. Walahum alayya dzanbun fa akhafu ayaktulun. Dan aku pernah punya dosa sama mereka. Dosanya Nabi Musa itu membunuh. Karena itu aku takut mereka akan menuntut balas. Jadi kalau lihat Quran, masalah yang sulit itu akan melahirkan 3 hal. Yang pertama takut, 4 hal. Yang pertama takut, yang kedua sempit dada, ya, merasa sempit hidup maksudnya, sampai dadanya merasa terhimpit. Karena orang lagi kesulitan itu susah bernapas, Pak. Pernah naik gunung apa? Belum ya. Kalau pernah naik gunung tuh rasa seperti itu tuh. Ya, sulitnya dada sempit itu seperti itu. Yang ketiga, keluh lisannya. Yang keempat, takut. Itu takutnya 2 kali. Kalau orang dapat masalah yang sulit dalam hidupnya, duh, kumahanya lamun kieu, duh, bagaimana ya kalau nggak diatasi? Kalau misalnya kesulitannya di pekerjaan, duh, kalau nggak selesai gimana? Nanti kalau diperiksa atasan bagaimana? Nanti bagaimana? Takutnya itulah yang akan membuat masalah itu tambah sulit. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Apa kunci untuk keluar dari kesulitan hidup? Gitu ya. Kalau ini masalah kita sama-sama, saya punya kesulitan, Bapak punya kesulitan, Ibu punya kesulitan, yang di rumah juga punya kesulitan. Apa kuncinya? Nah, ini yang diajarkan oleh surat Asy-Syarah. Kunci untuk mengatasi kesulitan hidup. Nah, apa kira-kira kuncinya, Pak? Bu? Nah, sekarang sebelum saya lanjut ya ke sana, ke surat Al-Insyirah, saya ingin bawa bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang Jumiyah yang di rumah untuk memperhatikan anak-anak kita yang dalam 1 tahun belakangan ini melakukan PJJ. Apa itu PJJ? Pembelajaran jarak jauh. Lalu mereka diuji atau dikasih tugas sama gurunya. Dan tugasnya itu kebetulan agak sulit, misalnya matematika gitu. Bagi kurung kalau anak saya. Apa yang terjadi? Stres anak. Aduh, ya gimana ini? Betul ya? Bagi kita enteng aja. Tapi bagi anak kita, masalah itu masalah berat dan sulit. Stres. Apalagi kalau kuis yang pakai waktu itu. Wah, sudah stres anak-anak. Apa yang dilakukan oleh kita ketika anak kita mengalami kesulitan? Dibantuin nggak? Dibantuin lah, jujur aja dibantuin. Karena kalau nggak dibantuin keterlaluan. Setelah dibantu oleh kita, apa yang terjadi sama anak kita? Apa yang terjadi, Pak, Bu? Gembira, senang. Stresnya hilang. Dia bilang apa? Atur nuhun ya. Atur nuhun Bunda. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, begitu. Kadang-kadang kalau sulitnya sangat, kemudian kita bantu, dia cium gitu. Benar ya? Jadi kunci untuk menyelesaikan masalah itu adalah ada yang bantu. Dan yang bantunya itu adalah yang berkemampuan. Yang kemampuannya ada di atasnya. Itu kuncinya. Ini yang diajari oleh surat Asy-Syarah. Bahwa kalau kita sedang menghadapi kesulitan hidup, maka jangan coba-coba atasi kesulitan hidup itu sendirian. Nggak akan kuat. Ya, itu kuncinya ya. Kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, kesulitan rumah tangga, kesulitan usaha, kesulitan dalam bidang
bertetangga, kesulitan memimpin, apalagi macam-macam kesulitan, jangan coba-coba mengatasinya sendiri. Gak akan kuat. Serahkan semuanya kepada Allah. Kuncinya. Karena Nabi Muhammad bisa mengatasi kesulitan-kesulitan itu atas bantuan Allah. Makanya Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami, kata Allah ini. Jadi siapa yang nolong? Allah. Bukankah kami sudah melapangkan dada? Lam nasrah lakasam. Wa wada'na kawizrak, dan kami angkat beban alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan. Jadi itu masalah kesulitan, masalah hidup, jangan ditanggung sendiri, serahkan kepada Allah supaya Dia angkat dari kita. Gimana caranya? Yang konkret aja. Gimana caranya? Caranya adalah wasta'inu bisabri was. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Pertama sabar. Sabar ya, karena penyelesaian masalah itu butuh waktu. Ngerjakan bagi kurung aja butuh waktu. Yang kedua sholat. Yang kedua sholat. Karena sholat itu adalah simbol bahwa kita menyerah dan menyerahkan. Coba perhatikan ya kalau kita takbir. Allahu Akbar. Tangan kita diangkat begini. Apa artinya? Penyerah. Penyerah ya? Sambil menyerah itu, serahkanlah semua urusan kepada Allah. Jadi umpamanya lagi ada kesulitan pekerjaan, dipanggil azan dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang ke masjid. Berbagai kesulitan berputar-putar di atas kepala kita, memberati hati kita, maka pada saat takbiratul ihram kita menyerah. Ya Allah, aku menyerah dan aku serahkan semua persoalan itu kepadamu. Engkaulah yang maha besar, lebih besar dari masalah yang aku hadapi. Aku yakin engkau akan membantu. Allahu Akbar. Ya, makin sulit masalahnya, makin khidmat takbir. Makin sulit masalahnya, makin lama takbir. Itu simbol itu. Jadi orang yang rajin sholat nggak mungkin stres. Insya Allah ya. Insya Allah mudah hidup. Bisa Pak, Bu, mempraktekkan? Bisa ya? Kita praktekkan surat Al-Isra ini. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, dengan cara wasta'inu bisabri was. Maka semua persoalan akan terasa ringan. Itu pasti Allah bantu. Pasti Allah bantu. Beda kalau semuanya ditanggung sendiri ya. Kalau ditanggung sendiri nggak akan kuat. Ya. Kayak pohon toge disuruh angkat barbel pasti potong. Ya, nah seperti itu kita nih manusia, kalau memberanikan diri untuk menanggung sendiri masalah yang kita hadapi, pasti robohnya, pasti jatuhnya, pasti kena mentalnya suatu saat. Maka urusan apapun, besar kecil, sulit, mudah, lama atau sebentar, serahkan semuanya kepada Allah. Dan Allah sudah sediakan 5 kali waktu sholat untuk kita
menyerah dan menyerahkan semua urusan kita. Bisa ya Bapak Ibu, bisa? Bisa. Itu hikmah yang pertama. Sekarang selanjutnya, Lam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Udah ya. Warfa'na laka zikrak. Kalau anak kita yang PJJ bisa menyelesaikan soal, naik kelas nggak? Naik kelas. Sama Pak, kita juga begitu. Kalau kita bisa menyelesaikan persoalan hidup yang kita jalani, maka kita akan naik kelas. Karena hidup ini pada hakikatnya adalah sekolah. Sekolah untuk memanusiakan manusia. Hidup itu sekolah untuk memanusiakan diri kita. Supaya menjadi manusia yang sejati. Karena itu Allah kasih ujian. Ujian pertama, ujian kedua, ujian ketiga, ujian keempat. Nah, jadi setiap manusia itu diuji. Dan bedanya dengan sekolah, kalau ujian hidup itu, kalau nggak lulus, diuji lagi. Kalau nggak lulus, remedial lagi. Sampai lulus, Pak. Sampai lulus. Itu beda. Nah, yang repot itu kalau diuji susah. Kalau diuji senang, enak. Ya, ujiannya misalnya ujian kebahagiaan. Kasih harta, kasih keluarga, kasih pekerjaan, hidup nyaman, itu ujian juga. Enak. Ini kalau ujiannya ujian susah, nggak lulus-lulus, susah lagi, susah lagi, susah lagi. Nah, karena itu pertama kenali soalnya, kedua selesaikan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah lulus, maka derajatmu akan naik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia itu besar sesuai dengan besarnya masalah. Nabi Muhammad itu disebut Nabi besar, ulul azmi, karena masalahnya besar. Nabi Musa disebut-sebut dalam Al-Quran karena masalahnya besar. Nabi Isa disebut-sebut dalam Al-Quran banyak sekali karena masalahnya besar. Nabi Nuh juga sama disebut ulul azmi, disebut-sebut dalam Al-Quran, dipuji-puji dalam Al-Quran karena masalahnya besar. Kalau masalahnya kecil, paling disebut sekali dua kali. Gitu. Jadi ada masalah, ada kesulitan seperti apapun, hadapi saja, selesaikan saja. Insya Allah nanti kita naik pangkat. Insya Allah kita nanti naik derajat. Insya Allah kita akan diangkat derajat dan martabatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rafa'na laka zikrak. Nah, sekarang selanjutnya ya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ini kunci yang kedua. Kalau tadi kunci yang pertama, fasta'inu bis-sabri was-salah. Yang kedua, kunci yang kedua adalah selalulah yakin bahwa untuk setiap persoalan pasti ada jalan keluar. Pasti ada ujungnya. Ya, pasti bisa diatasi. Kenapa? Kenapa begitu? Karena yang ngasih soal cerdas, Pak. Coba kalau yang ngasih soal nggak cerdas, bikin soal matematika, tapi gurunya guru penjaskes, ngasih soal kalkulus, si ganu benar soal, tapi sina. Pernah dapat soal seperti itu? Ya, pernah saya dapat soal seperti itu. Soalnya rumit gitu. Jawabannya nggak ada ternyata. Lalu dianulir soalnya. Lalu apa jawaban? Kenapa dianulir? Ini nggak ada jawabannya. Yang bikin soal kurang cerdas. Ini yang bikin soal kehidupan ini Allah yang maha cerdas. Allah yang maha pengasih. Allah yang maha penyayang. Pasti ada jawabannya.
Pasti ada jawaban. Karena itu yakinlah setiap kesulitan sudah disediakan dua kemudahan. Nanti saya akan menjelaskan apa itu dua kemudahan. Setiap persoalan pasti ada jawaban. Bilang saja sama diri kita, ini pasti ada jawabannya. Pasti sudah disediakan Allah jawabannya. Dan jawabannya bukan esai Pak, kadang-kadang pilihan ganda. Kebanyakan pilihan ganda, hampir bisa dipastikan pilihan ganda. Jadi ini ada kesulitan. Kemudian kita pergi ke rumah Allah, kita sholat. Setelah sholat ada pilihan-pilihan, kita tinggal milih. Kalau kita benar milihnya, selesai itu soal. Serius Pak. Karena hidup itu masalah pilihan saja. Misalnya dalam usaha, kita kesulitan usaha. Terus menyerah dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Selesai sholat, ketemu orang. Yang ini menawarkan ini, yang ini menawarkan ini, yang ini menawarkan ini. Kalau pilihan kita benar, selesai masalah itu. Seringkali seperti itu. Hampir 99% seperti itu. Kalau jawaban itu berupa pilihan-pilihan. Pilihlah yang benar. Nah, apa itu dua kemudahan tadi? Untuk satu kesulitan ada dua kemudahan. Apa itu dua kemudahan tadi? Itulah yang disebutkan dalam ayat selanjutnya. Fa iza farogta fansab. Kemudahan yang pertama, kalau sudah selesai dengan satu urusan, move on ke urusan yang lain. Jangan terus di situ. Saya ingin cerita nih, walaupun ini non muslim ya. Kolonel Sanders, pencipta KFC itu bisa dapat waralaba KFC setelah menawarkan resepnya kalau tidak salah ke 100 toko. Ini saya punya resep, mau nggak kolaborasi? Nggak mau. Nggak putus asa di situ. Ya datang lagi ke toko yang lain, mau nggak kolaborasi dengan saya? Saya punya resepnya tapi nggak punya modalnya. Di toko yang ke 100 baru resepnya di ACC. Artinya apa? Kalau dia nggak move on dari yang satu ke yang dua, ke yang tiga, ke yang empat sampai ke yang 100, nggak akan mungkin kita bisa merasakan ayam goreng KFC. Karena idenya hancur sebelum berkembang, kena mental. Jadi kemudahan yang pertama, raihlah dengan usaha yang berkelanjutan. Gagal di sini, coba yang ini, gagal di sini, coba yang ini, terus begitu. Jangan patah semangat. Yang kedua, kemudahan itu carilah dari wa iza farad wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu hendaklah berharap. Berdoalah, maka akan ada kemudahan. Usaha, doa, pasti ada jawaban. Begitu. Nah, sekarang yang terakhir nih sebelum tanya jawab. Kalau kesulitan hidup kita lama, terus begitu, nggak ganti-ganti, maka jangan-jangan itu bukan ujian, tapi hukuman. Ya, kayak di sekolah gitu. Di sekolah tuh murid tuh dapat ada dua kategori dikasih tugas itu. Ada yang ujian, ada yang hukuman. Kalau yang hukuman biasanya bersihin WC. Kalau nggak tobat-tobat, tiap hari bersihin WC. Ya, betul nggak? Nah, perhatikan tuh diri kita. Kita dapat kesulitan itu, ini kok lama banget ya yang ini gitu. Perhatikan, jangan-jangan bukan ujian. Jangan-jangan itu adalah hukuman supaya kita bertaubat. Nah, maka kalau sudah bisa dipastikan ini adalah hukuman buat kita,
Maka solusi selanjutnya adalah mulai dengan istighfar. Fastaghfiru rabbakum. Ya. Innahu kana ghafar. Maka bertobatlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrar. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu yang penuh berkah. Wa yumditkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum qusur. Dia akan membanyakan kamu dengan anak, dengan keturunan, dengan harta, dan akan membuatkan untukmu istana-istana yang megah. Itu barokahnya istighfar. Jadi kalau kesulitannya terus lama berulang-ulang, jangan-jangan itu hukuman. Maka solusinya adalah awali semuanya dengan istighfar. Istighfar yang banyak. Insya Allah hidup kita akan kembali cerah, hidup kita akan kembali tenang, hidup kita akan kembali bahagia, dada kita akan terasa lapang, hidup terasa mudah, semuanya oke, dan stres hilang dari hidup kita. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lamu bishawab. Selanjutnya sesi tanya jawab Ustaz. Alhamdulillah, syukur, jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz Dr. Darmawan telah membimbing kita untuk memahami surah Asy-Syarah atau Al-Insyirah atau Al-Nashrah. Beberapa hal yang saya catat bahwa kunci menyelesaikan kesulitan hidup yang pertama tentu kita harus dapat bantuan yang lebih mampu dari yang lebih hebat dari kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kunci yang kedua, yakin bahwa setiap permasalahan ada solusinya. Move on, berdoa, tapi kalau masalahnya nggak habis-habis, banyak istighfar. Nah ini dia materi kita hari ini. Barangkali ada yang mau bertanya, Bapak Ibu sekalian, dipersilakan. Ya, Pak Haji satu soal. Ya. Waalaikumsalam. Ini menyangkut Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ujian dan cobaan, apakah juga setiap contohnya seperti ini, ada satu masalah yang nggak selesai-selesai, bahkan kita nggak tahu masalahnya apa gitu, tapi kepikiran seolah ini masalahnya apa, akhirnya kayak efeknya nggak bisa tidur, tapi nggak tahu masalahnya apa gitu. Hanya apakah termasuk ujian atau kesulitan kita gitu. Kemudian kita mengambil tindakan ke psikiater. Apakah ini juga termasuk mencari solusi kepada ahlinya, atau memang harusnya dia mencari ke Allah gitu. Kalau Allah sudah sepertinya kadang-kadang seperti ini. Terus sholat udah itu masih kene gitu ya. Akhirnya mencari ke psikiater, sehingga dikasih obat tidur atau obat yang penenang atau apa gitu. Pakai itu solusi juga gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang paling pertama itu harus tahu soalnya, Haji. Itu. Jadi memang kalau ujian nggak tahu soal, itu yang paling repot. Jadi kalau misalnya karena jawabannya nggak pasti, mau nyontek juga susah Pak. Ya, jadi ada murid ujiannya ujian matematika, nyonteknya buku bahasa Indonesia, gitu. Ya pasti gagal. Gitu. Jadi harus identifikasi dulu masalahnya. Nah sekarang bagaimana cara mengidentifikasi masalahnya kalau kita sudah lupa, gitu ya, atau nggak jelas. Saya ada pengalaman Pak Haji. Jadi saya nggak akan cerita orang lain, saya cerita pengalaman saya. Suatu ketika ada momen dalam hidup saya malas ke masjid Pak Haji.
waktu saya tinggal di Cililin. Mula-mula biasa aja, nggak lama sih, seminggu gitu. Tapi gelisah Pak Haji. Ini apa, dosa saya apa? Kalau saya langsung ingat dosa aja. Ini dosa saya apa ya? Kok sampai begini? Karena pergi ke masjid itu bukan karena usaha kita. Kita senang pergi ke masjid itu hadiah dari Allah SWT. Kalau hadiah itu Allah ambil, nah itu yang terjadi pada saya. Makanya jangan tong agul rajin ke masjid teh. Harus bersyukur. Akhirnya saya duduk Pak Haji. Saya duduk Pak Haji. Istighfar saya. Karena nggak betah. Pergi nggak mau, di rumah juga nggak betah. Gelisah aja. Dan saya nggak tahu soalnya. Ini apa, salah saya apa gitu. Perasaan nggak pernah saya ngeledek orang atau ngomongin tepuk dada, ya ahli masjid nggak pernah gitu. Secara zahir ya. Akhirnya saya duduk. Istighfar. Lama saya istighfar aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, kira-kira sejam beres, belum dapat tuh. Duduk lagi, astagfirullahaladzim. Itu saya terakhir tanya, ya Allah, dosa saya itu apa? Sampai engkau cabut itu nikmat itu. Nikmat senang ke masjid. Yang sudah senang ke masjid itu lagi dapat nikmat. Kudu bersyukurnya. Kalau udah dicabut, wah rasanya lain lagi. Saya sudah pernah ngalamin. Lalu tiba-tiba Pak Haji, breh itu apa ya? Ya, kelihatan tuh satu kilasan dalam hidup saya. Tidak lama, kira-kira seminggu atau 2 minggu sebelumnya, saya mau pergi sholat Jumat. Kira-kira masjidnya di sana, saya lewat ke satu lapang. Di depan lapang itu ada warung kopi. Warung kopi pinggir jalan. Di situ anak Vespa lagi nongkrong. Minum kopi sama gorengan. Kira-kira 5 menit mau azan. Saya lewat di situ. Dalam hati saya mengatakan, itu anak muda nongkrong di warung kopi pas mau Jumatan. Nah tersiut itu nggak takut gitu sama Allah, nggak ada lagi waktu untuk minum kopi. Nah nggak bisa gitu ke masjid dulu. Kayak saya, gitu Pak Haji. Kebayang tuh, saya lagi jalan. Padahal saya nggak ngomong, dalam hati aja. Tapi Allah ingatkan karena Dia sayang. Supaya kita pulang ringan Pak Haji. Lalu saya istighfar itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya akui. Saya pergi ke masjid itu karena hadiah darimu. Karena kasih sayangmu. Karena Engkau berikan rasa senang untuk pergi ke masjid. Dan Engkau tidak berikan kepada mereka. Karena itu ya Allah. Saya balik doa. Berikan kepada anak-anak muda itu. Apa yang juga Engkau pernah berikan kepada saya. Rasa senang pergi ke masjid. Ke majelis taklim. Ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Kembalikan ya Allah nikmat itu. Balik lagi Pak Haji. Enteng lagi. Tenang lagi hidup kita. Jadi caranya untuk mengetahui soal itu, kalau saya, pengalaman saya begitu. Nah, apakah kemudian usaha-usaha yang tadi dilakukan itu termasuk solusi? Ya, tetapi harus dibarengi tadi dengan wa ila rabbika farghub. Gitu. Jadi lakukan langkah keduanya supaya cepat selesai. Itu pasti ada sesuatu Pak Haji. Dan yang paling penting itu ketahui dulu soalnya. Caranya tadi. Begitu. Baik, demikian
penting diketahui dulu soalnya bagian tahapan baru bisa menguasai. Ustaz, ini ada pertanyaan juga dari Zoom, Ustaz. Saya bacakannya dari Bapak Bonata. Izin bertanya Ustaz, salah satu bentuk ujian itu berupa penyakit. Ada yang namanya penyakit ain yang katanya disebabkan oleh pandangan orang lain. Termasuk katanya pandangan orang akibat kita sering sebar foto diri di media sosial. Mohon penjelasan soal penyakit ain itu, Ustaz. Iya, penyakit ain itu yang diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nengok bayi baru lahir, siapa tadi Panata ya? Kalau kita nengok bayi baru lahir, maka doa yang disarankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah izuka billahi min kulli syaitonin hamma wa min kulli ainin lamma. Aku titipkan, aku lindungkan engkau kepada Allah dari setiap godaan setan yang selalu mencoba mengganggu dan dari setiap mata yang menyakiti. Nah, ain ini bukan hanya karena dengki, bukan hanya karena benci, tapi juga bisa karena kagum. Jadi ada satu cerita, seorang sahabat buduk kena penyakit kulit. Lalu dia cari obat ke sana kemari, nggak ketemu. Lalu akhirnya diketahui bahwa dia kena penyakit ain. Dia punya penyakit ain. Dari mana? Dari mana diketahuinya? Dari orang yang tanpa sengaja melakukannya. Jadi ada sahabat yang lain datang, aku mohon maaf katanya. Waktu engkau dulu mandi, saya lihat kulitmu bersih sekali. Saya kagum sekali sama dirimu. Barangkali karena itu engkau kena penyakit, aku mohon maaf. Aku mohon maaf. Gak lama setelah itu sembuh. Sahabat itu gitu. Gak lama setelah itu sembuh. Setelah pelakunya ngaku. Padahal bukan benci, tapi karena kagum. Karena itu maka kalau kita punya nikmat, kalau kita sedang senang, kalau kita sedang berbahagia, sebaiknya nggak usah diupload lah di medsos itu ya. Gak usah lah, takutnya nanti orang kagum sama kita, nggak benci sih. Lebih mudah menghadapi orang yang benci dan dengki, karena ada penangkalnya. Apa tuh tadi? Surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu relatif selesai. Kalau orang-orang menginginkan kehancuran kita karena benci. Tetapi kalau orang kagum sama kita, nah itu yang repot. Gitu. Itu yang repot. Jadi sebisa mungkin dihindari, penyakit-penyakit itu dihindari. Makanya jangan upload di status, di Instagram, di mana lagi, di Facebook, gitu. Di WA nggak usah. Nasi liwet. Oh ini saya makan nasi liwet nih. Gitu. Lamun habis itu nyeri beten. Itu yang bahaya ya. Saya juga suka tegur nih Pak, bukan hanya bapak-bapak, saya juga sering tegur ibu di rumah, Bu, ngapain sih? Upload gitu. Ya, saya mohon maaf katanya gitu. Saya biasa begitu Pak, kalau di rumah ada yang sakit, di rumah ada apa? Saya sering tanya sama keluarga, upload apa? Ternyata dilihat di status WA-nya lagi makan. Upload, saya ada di situ. Berhentilah upload sebenarnya. Mau lihat suami sehat nggak?
gitu. Jadi memang peluang-peluang ke arah ain itu ditutup lah, supaya kita terus dalam keadaan nikmat dari Allah SWT. Jadi rumusnya supaya nikmat itu selalu ada dalam diri kita adalah tadi bersyukur. Katakan alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Itu yang nggak ada saat upload foto. Alhamdulillah itu yang nggak ada. Coba kalau kita makan, cepret upload foto, pasti niatnya pingin dipuji. Allahnya nggak ada. Itu yang membuat perlindungan kita dari ain itu nggak ada. Saya yakin jarang orang yang upload foto status mengenai nikmat-nikmat yang sedang dialami itu yang niatnya ikhlas. Pasti ingin dipuji, diakui oleh orang-orang. Itu yang membuat kita kena ain. Artinya diganti nikmat itu dengan kesulitan. Ya, kayak punya kalau bahasa kita mungkin kayak punya elu saja. Gua ganti lo, nih nikmatnya gue ambil ganti nih sama ini biar tahu rasa gitu kira-kira. Makanya hindari. Kalau mau upload foto misalnya ya foto keindahan alam, biar orang ingat keagungan Allah gitu. Foto apa gitu yang akan mengingatkan orang bukan kepada kehebatan kita, tetapi kepada kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak Nata. Baik, Ustaz masih ada pertanyaan dari ruang Zoom kita. Pertama dari Bu Alifah. Izin bertanya bagaimana cara kita menghadapi atau menyikapi keimanan yang naik turun, apalagi waktu kita ditimpa musibah. Iya ya. Ada orang ke saya ngobrol di kampung A. Saya kayaknya kalau sengsara copot iman saya. Jadi memang kesulitan, kesengsaraan itu akan menguras iman kita. Makanya ujian terakhir itu ujian ridho. Pak Haji, ujian terakhir itu yang paling sulit ujian ridho. Ridho dengan takdir yang diberikan oleh Allah SWT. Tapi kalau sudah lulus, wah semua dikasih semua. Gitu. Nah jadi pertama-tama bersyukur terus kepada Allah SWT. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, supaya nikmat itu terus bersama kita dan tidak diganti kesengsaraan atau azab. Karena kata Rasulullah, kazal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran itu akan mendekatkan kepada kekufuran. Begitu juga dengan musibah-musibah dan kesulitan-kesulitan. Karena itu perbanyak nikmat dalam diri kita, hindari kesulitan. Caranya apa? Alhamdulillah. Jadi kita suka nih dengan bisnis kita yang ini dan trafficnya atau keuntungannya. Bayangkan, lihat, katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Kita senang nih ditemenin istri kita sama anak-anak kita. Katakan alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Biar awet gitu. Nah, kemudian supaya terhindar dari musibah, banyak sedekah. Berikan sedekah terbaikmu. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah akan menolak balai. Jadi tolak bala kita bukan azimat, bukan pusaka dan sebagainya. Tolak bala kita sedekah. Supaya musibahnya hilang. Jadi nikmat perbanyak dalam diri kita, tolak musibah dengan sedekah. Yang terakhir, cas imanmu dengan la ilaha illallah.
Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Cas terus imanmu dengan ucapan la ilaha illallah. Karena iman itu naik turun. Kayak baterai HP sama baterai komputer sama baterai laptop. Kalau udah dipakai turun, harus dicas. Dicasnya dengan la ilaha illallah. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan alhamdulillah, banyakkan sedekah, ucapkan la ilaha illallah. Yang paling komplit kalau ibu ya. Ibu siapa? Ibu Karin. Ibu Alifah ya. Yang paling komplit Ibu Alifah kalau ibu mengucapkan al-baqiyat as-salihat. Al-Quran al-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amal. Al-baqiyatus salihat itu lebih baik di sisi Allah pahalanya dan lebih baik untuk dicita-citakan. Apa itu al-baqiyatus salihat? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu akan menolak semuanya. Menolak balai, menolak ain, mendatangkan rezeki, mencas keimanan. Dan dalam tafsir disebutkan siapa yang rutin rajin mengatakan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka di surga akan disediakan tempat kediaman yang terang sekali, penuh dengan lampu kira-kira, yang adalah amalnya mengucapkan al-baqiyat as-salihat. Begitu Bu Alifah. Alhamdulillah. Ustaz, terakhir masih ada satu lagi Pak Ustaz, dari Pak Taufik Sagara. Assalamualaikum, saya dari Siantar Sumut. Masya Allah ya sekalian. Alhamdulillah nikmat Allah syiar kita sampai ke Sumatera Utara ini. Terima kasih Pak Taufik, bertanya usaha sudah full tapi rezeki segitu-segitu aja, apakah ini ujian? Baik. Saya akan jawab dengan apa ya, pengalaman saja ya. Jadi waktu saya tinggal di kampung, ada orang datang ke rumah saya, Pak Taufik. Lalu dia bilang begini, saya kok nggak kaya-kaya, gitu. Kok nggak kaya-kaya saya ini? Saya jawab, ya kalau mau kaya usaha. Oh, sudah, saya udah usaha banting tulang. Saya bilang kalau banting tulang atur remuk, ya sakit. Nggak, maksudnya udah usaha jukir balik lah gitu segala macam. Sudah berapa tahun? Saya bilang dari sejak umur belasan tahun lah, dari 18 tahun. Sekarang usia berapa? 50. 50 kurangi 18 berapa? 32 tahun usaha. Saya bilang kalau usaha sudah 32 tahun harusnya sudah kaya. Ini aneh, saya bilang ini usaha sudah jungkir balik, banting tulang, peras keringat, ya sampai berdarah-darah gitu, tapi nggak kaya-kaya. Sudah 32 tahun lah. Jadi saya bilang ini pasti ada yang keliru, Pak. Iya, ayah keliru mana? Saya bilang gitu, Bang, ayah lu salah ya. Dia bilang, apa salahnya? Saya bilang gini, udah kirim proposal belum? Kaget dia digituin. Proposal kemana? Ke Pemkot? Ke gubernuran? Bukan. Sudah kirim proposal belum ke Allah SWT? Bahwa Bapak ingin kaya. Gimana cara ngirimnya? Doa. Oh belum. Nah, saya bilang kalau proposalnya nggak ada, gimana mau di ACC? Bener nggak? Kalau permohonannya tidak ada, tidak pernah diajukan, bagaimana mau di ACC? Karena itu tadi rumusnya dalam surat Al-Insyirah ada 2. Faida faragta fansab, artinya move on, usaha terus. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu hendaklah berharap, berdoa. Gitu. Termasuk yang lagi sakit, berdoa. Usaha, doa, usaha, doa. Ini penting nih doa ini,
untuk mengatasi kesulitan hidup. Jadi mungkin ini ujian dan solusinya adalah doa. Berdoa. Bagaimana caranya berdoa? Kalau bisa spesifik, berdoalah secara spesifik. Kalau perlu sebutkan jumlahnya. Kalau perlu sebutkan tempatnya. Semakin spesifik, semakin mungkin doa itu diijabah. Dan jangan bilang, ya Allah, kalau engkau berkenan, jangan. Jangan. Minta itu yang tegas. Sehingga anak kita minta ke kita. Ya, itu kan nggak pernah. Ya Allah, ya kalau boleh, kalau mungkin ya tolong beliin motor. Malipang-malikeun. Saya nggak boleh, kamu nggak boleh naik motor, nanti kecelakaan gitu ya. Beda dengan kalau dia secara tegas meminta. Itu mungkin akan ada di pertimbangan. Jadi mintalah yang tegas, spesifik, jelas, dan lengkap. Misalnya seperti contoh doa saya tadi waktu subuh. Ini doa dapat dari guru saya. Allahumma rzuqna. Nah ini Pak, silakan Pak Taufik Segala. Nanti dilihat lagi rekamannya ya kalau ada. Ini doa banyak rezeki. Allahumma rzuqna rizqan katsiran. Ya Allah berikanlah kami rezeki yang banyak. Kalau perlu tambahin kabiron, yang besar. Kafafan, yang cukup, karena belum tentu banyak, besar, cukup. Allahumma rzuqna rizqan katsiran kabiron kafafan mubarakan fi, yang diberkahi. Artinya setikmahi lobanya sah. Sedikit cukup, banyak sisanya. Itu berkah. Allahumma rzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fi, yang halal dan baik. Ulangi ya. Allahumma rzuqna rizqan katsiran kabiran halalan thayyiban mubarakan fi, yang halal, yang baik dan penuh berkah. Min ghairi ta'abin, tanpa capek. Wala masyaqqatin, tanpa susah. Wala dharin, tanpa madarat mengusahakan. Min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dharin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ulangi ya. Ini saya ijazahkan nih doanya. Ini dari guru saya ijazahkan kepada hadirin sekalian. Allahumma rzuqna rizqan katsiran kabiran halalan thayyiban kafafan mubarakan fih min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala nasabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jawabnya qabil tuh. Ya, semua qabil tuh. Kami terima. Saya sudah ijazahkan Bapak-bapak dan Ibu serta jamaah Jumiyah sudah terima. Insyaallah ya. Baca itu doanya. Kalau bisa lebih spesifik, kalau ada proyek, sebutkan proyeknya apa, berapa nilainya, kapan gitu. Insya Allah diijabah. Gitu. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, sudah cukup untuk gerbang surga hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ucapkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Dadang Darmawan yang telah membimbing kita di gerbang surga subuh hari ini. Terima kasih juga pada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sudah hadir di masjid dan juga jamaah yang hadir secara online lewat media Zoom, YouTube, dan ada media lain mungkin yang juga menerima. Terima kasih atas partisipasi semua. Semoga Allah memberkahi kita semua. Semoga Allah memberikan kesehatan untuk kita semua. Dan ada SPBU ya? Ada SPBU ada hari ini? Ada SPBU sarapan pagi bangun berbuat. Silakan setelah kita menutup acara hari ini.
Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami Pak.